Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran biologi yang membahas tentang arkai bakteria dan bakteri. Baiklah, kita akan langsung membahas tentang arkai bakteria dan bakteri. Dua jenis bakteri ini sebenarnya sangat berbeda dan sangat dibedakan. Kalau dulu awalnya sebelum pembagian menjadi 5 kingdom, bakteri ini menjadi satu kerajaan saja. Tetapi setelah diadakan penelitian lebih lanjut, ternyata bakteri ini ada yang hidupnya di tempat yang sangat ekstrim, yaitu Archaebacteria, di mana semua makhluk hidup pada umumnya tidak bisa hidup di sana. Tapi mereka bisa, malah mereka membutuhkan tempat ekstrim tersebut untuk bisa hidup dengan baik dan berkembang biak dengan baik. Dan juga ada jenis bakteri yang hidupnya seperti makhluk hidup yang lainnya. Dia di tempat dengan kondisi pH yang biasa, kemudian di tempat suhu yang biasa. Sehingga dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Selamat menyaksikan. Semoga materi nanti akan mudah kamu pahami dengan baik. Ini saya akan menjelaskan tentang Archaebacteria. Archaebacteria termasuk dari prokariota, terdiri dari Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Termasuk Archaebacteria adalah metanogen, halofil ekstrem, dan termofil. Dalam materi ini, kita akan mempelajari bagaimana cara berkembang biaknya, peranan dalam kehidupan, dan contoh-contoh dari Archaebacteria itu sendiri. Apa perbedaan dari Archaebacteria dan Eubacteria? Kita bisa lihat dari karakteristik nukleusnya, dinding sel, lipid membran, RNA polimerase, intron atau bagian gen yang bukan untuk pengkodean, respon terhadap antibiotik, streptomycin, dan chloramphenicol. Untuk Archaebacteria, dia termasuk dari prokariota, tidak mengandung peptidoglikan, beberapa hidrokarbon bercabang, beberapa jenis, ada pada beberapa gen, pertumbuhan tidak terhambat. Sedangkan Eubacteria termasuk prokariota, mengandung peptidoglikan, hidrokarbon tidak bercabang, satu jenis, tidak ada, dan pertumbuhan terhambat. Archaebacteria bereproduksi dengan cara pembelahan biner, pembelahan berganda, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Biasanya Archaebacteria ini hidup pada habitat yang ekstrim, misalnya sumber air panas dan telaga yang banyak mengandung garam. Nah, kemudian berdasarkan metabolisme dan ekologinya, Archaebacteria bisa dibagi menjadi metabolisme energi khasnya membentuk gas metana. Ini termasuk yang tergolong metanogen. Kemudian, dia bersifat anaerob dan kemosintetik, lalu memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan yang mati dan tumbuh baik pada suhu 98 derajat Celcius dan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Biasanya bakteri metanogen ini hidup di lumpur atau di rawa. Contohnya, Lactospira multipara, Ruminococcus albus, Pseudomonas amylolytica. Selanjutnya kita akan membahas Archaebacteria yang termasuk halofil ekstrem. Ciri-ciri halofil ekstrem ini bersifat heterotrof, energi didapat dengan melakukan respirasi anaerob dan berfotosintesis, kemudian dia membentuk koloni halofil yang ekstrim, terlihat seperti buih yang berwarna merah dan ungu. Contohnya adalah Halobacterium. Contoh dari Archaebacteria yang ketiga adalah termofil ekstrim. Ciri-ciri termofil ekstrim ini hidup di tempat yang suhunya tinggi dan bersifat sangat asam, hidup dengan mengoksidasi sulfur, dan hidup pada suhu 45 derajat hingga 110 derajat Celcius, dan pada keasaman 1 hingga 2. Contohnya Sulfolobus species. Bakteri Sulfolobus ini hidup di mata air sulfur di Yellowstone National Park.
Archaebacteria berperan dalam kehidupan manusia. Pertama, enzimnya itu dapat meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH tinggi, dan enzimnya digunakan dalam industri makanan untuk mengubah pati jagung menjadi dekstrin, mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak, dan menghasilkan gas bio untuk bahan bakar alternatif. Sekarang yang kedua yaitu eubakteria atau bakteri sejati. Ciri-ciri bakteri ini, dinding selnya tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Ketiga, membran sitoplasma meliputi 8 hingga 10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Yang kelima, membentuk endospora untuk melindungi dirinya dari panas dan gangguan alam. Dan yang terakhir, ada yang bergerak dengan flagel dan ada yang tidak. Struktur dari sel bakteri. Nah, ini kita lihat bakterinya berbentuk seperti kapsul. Bagian luarnya itu adalah kapsul. Kemudian lapisan kedua dilapisi oleh dinding sel. Lapisan ketiga dilapisi oleh membran sel. Kemudian ada sitoplasma di lapisan dalam. Nah, kemudian ada bintik-bintik, ini digambar berwarna biru ya. Bintik-bintik ini namanya ribosom. Nah, di bagian luarnya, di bagian kapsul itu menempellah namanya pili. Pili ini digunakan untuk dia bereproduksi dengan bakteri yang lain. Kemudian ada nukleoid. Artinya ini bagian dari potongan DNA yang bentuknya melingkar, kecil-kecil, melingkar kecil. Kemudian dia juga mempunyai flagel. Flagel ini digunakan untuk bakteri ini bisa bergerak, berpindah tempat. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana reproduksi dari bakteri itu sendiri. Nah, bakteri ini bereproduksi secara aksesual, jadi dia tidak kawin ya, tapi dia bereproduksi dengan dirinya sendiri dengan pembelahan biner. Jadi dia membelah dirinya menjadi dua. Kita lihat dari satu bakteri, kemudian yang membelah pertama ada nukleoidnya, nukleoid. Nukleoid ini merupakan alat reproduksi dari bakteri itu. Mengganda dulu dari satu nukleoid menjadi dua, kemudian setelah dia membelah, bereplikasi menjadi dua nukleoid yang sama, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan sitoplasma setelah terbelah diikuti oleh pembelahan dinding sel dan terakhir adalah kapsulnya, sehingga menjadi dua bakteri. Nah, kita lihat ya, satu bakteri sudah terbentuk menjadi dua bakteri yang identik 100% dengan induknya. Bagaimana ukuran dan bentuk bakteri? Ada yang berbentuk basil, satu basil namanya monobasil, kalau dua basil namanya diplobasil, kalau dia membentuk rantai dia menjadi streptobasil. Nah, kemudian ada bentuk kokus, satu kokus monokokus, dua kokus diplokokus. Kokus ini berbentuk bulat, kalau kokusnya banyak seperti buah anggur namanya staphylococcus. Contohnya bakteri Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan radang paru-paru. Kemudian 4 koloni membentuk 4 koloni namanya sarkina. Kemudian ada tetracoccus dan ada membentuk rantai tapi bentuknya kokus namanya streptococcus. Dan yang terakhir ini adalah bentuk bakteri yang berbentuk seperti spiral. Namanya spiral, kemudian berbentuk koma namanya vibrio, dan yang membentuk seperti apa ini ya, sangat bergelombang namanya spiroseta. Contohnya yang berbentuk spiroseta itu adalah Treponema pallidum, dan yang membentuk seperti koma adalah Vibrio cholera. Dua jenis bakteri ini termasuk bakteri yang menyebabkan penyakit.
kalau Treponema pallidum ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sipilis. Oke, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Cukup sampai bentuk bakteri. Minggu depan kita akan membahas mengenai jumlah alat gerak pada bakteri. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis bakteri dan peranannya bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.